Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan, khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita banyak sekali disuguhi oleh media kasus-kasus kejadian-kejadian yang memilukan kita, memprihatinkan kita. Belum lama, ya baru saja reda, kita disuguhi berita tentang kezoliman Israel terhadap bangsa Palestina. Muncul berita juga mengagetkan dari dalam negeri tentang kasus korupsi hingga kurang lebih 300 triliun dalam perusahaan timah, menyusul korupsi Pertamax, mengoplos atau memblending Pertamax yang diprediksi tahun 2023 sebanyak 193 triliun lebih, dan diduga dilakukan kurang lebih 5 tahun, sehingga ada yang menghitung kerugian negara. Saya menyebutnya juga kerugian rakyat, karena Pertamax ini yang beli adalah rakyat, masyarakat. Itu dihitung kalau 5 tahunan berarti sekitar 1.000 triliun. Terus kasus-kasus pemalsuan uang, pemalsuan pupuk, terus pengurangan timbangan minyak kita, kasus-kasus lain juga yang berbentuk kezaliman yang lebih kapasitasnya lebih menurun lagi, artinya antar sesama manusia. Ada suami tega membunuh istri, ada guru menodai muridnya, bahkan ada juga pengurus pesantren, naudzubillah min dzalik, menodai santrinya. Saudara-saudara, kasus-kasus ini menggambarkan tentang jati diri manusia. Artinya, saya khawatir yang ketika pertama kali manusia diciptakan kan sudah diprotes oleh malaikat. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak bumi dan menumpahkan darah? Namun tentu saja kita juga
berpositif thinking, berprasangka baik, dan harus berprasangka baik kepada Allah bahwa kejadian-kejadian ini menjadi ibrah, menjadi gambaran buat kita semua. Dan pelaku-pelakunya adalah manusia seperti kita juga. Jadi walaupun tentu dari mimbar ini saya berdoa, na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita semua, khususnya di dalam masjid ini, tidak ada yang terjebak pada kasus-kasus seperti itu. Tetapi yang namanya manusia biasa, kita perlu waspada. Dan kalau kita hayati kasus-kasus semacam itu, sebenarnya persoalannya satu. Kalau kita kembali kepada ajaran Rasulullah, itu kan sebenarnya dari hati saja. Hatinya manusia. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah oleh kalian bahwa di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad kalian. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah. Benyamin Netanyahu begitu kejam karena memang memiliki hati yang kejam. Para koruptor memiliki hati yang serakah. Kasus-kasus lain, kebiadaban, memiliki hati yang keji, naudzubillah min dzalik. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini, mari kita menangkal hal-hal semacam ini dengan 4 hal. Dan keempat hal ini, untuk memudahkan kita mengingat, saya singkat dengan kata zimat. Ya, ini konotasi saja. Kalau zimat yang aslinya kan ada yang melarang tentu saja ya. Artinya zimat itu kan istilahnya benda-benda pusaka yang punya kekuatan. Tapi zimat ini hanya sebuah akronim, sebuah kependekan dari 4 hal yang insya Allah kalau kita renungkan, kita hayati, kita amalkan, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah Z, huruf Z. Itu zikrullah. Nah, ini tulisan zikrullah ini kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bakunya itu Z saja. Tapi kadang-kadang masih ada yang menulis pakai D, pakai Z. Nah, ini sebenarnya tidak salah kamus juga ya, untuk memudahkan, tetapi hati-hati. Sebenarnya kalau kata aslinya dari bahasa Arab itu bukan Z asli, bukan zikir, tetapi zikir. Zikir. Hanya memang karena pakai KKBI-nya, Kamus Besar Bahasa Indonesia pakai Z, sehingga banyak orang yang menyebut zikir. Zolim, padahal kan uzo, beda dengan zai. Ya. Nah, ini mari kita belajar juga itu. Kenapa harus zikir? Yang pertama, karena ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Saya katakan bahwa semua kasus-kasus tadi itu intinya adalah hati, maka untuk menenangkannya, menenangkan kebiadaban, menenangkan keserakahan, menenangkan kezoliman dan kekejaman, itu adalah dengan zikrullah. Hanya persoalannya, wallahu alam ya, kalau non muslim mungkin menyebut Tuhannya, tetapi kita khusus umat Islam, mari kita banyak-banyak zikrullah. Ini luar biasa, Pak. Insya Allah sesungguh luar biasa. Apa saja yang kita bisa, baca bismillah kah, yang penting rutin istiqomah setiap hari. Misalnya setiap hari saya baca bismillah 100 kali, atau baca sholawat sekian kali, atau baca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa itu zikir? Karena itu memang terhunjam di dalam hati kita, sehingga dengan zikir insya Allah kita lebih dekat dengan Allah dan kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, harapan kita dilindungi oleh Allah. Dan kita juga bisa dicegah untuk melakukan hal-hal yang buruk karena Allah dekat dengan kita.
Itu pentingnya. Yang kedua, IM, zimat, IM, ingat mati. Aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti wasti'dadan lahu humul aqyas. Kata Nabi, orang yang sesungguhnya cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan membekali diri, menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ulaika humul aqyas. Itulah orang yang sesungguhnya cerdas. Kebalikan dari cerdas adalah bodoh. Ya. Lawan daripada cerdas adalah bodoh. Sehingga ketika kita jarang mengingat kematian, menurut hadis ini, kalau kita tafsirkan, kita adalah orang-orang bodoh. Dan mengingat kematian itu sangat luar biasa pengaruhnya buat kita. Karena kalau kita ingin melakukan sesuatu yang dilarang Allah, menipu orang lain dengan mengurangi takaran dalam dagangan kita, Allah melihat saya mau mati. Saya mau ditanya semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan ditanya, akan dihisab oleh Allah. Untuk itu marilah kita jadi orang cerdas. Jadi tidak harus profesor dulu, tidak harus dokter dulu. Yang penting banyak-banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk kematian, insya Allah. Kita disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdas. Yang kedua, itu juga membantu hati kita mengendalikan hawa nafsu kita, emosi kita, temperamen kita. Zimat. Kalau untuk manusia secara umum, apakah Islam atau non-Muslim, ini yang pas adalah Al-Quran. Karena fungsi Al-Quran seperti ayat yang saya sampaikan di awal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Yakin saja, kalau manusia di dunia ini melihat Al-Quran, menengok Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, pasti akan mendapatkan hidayah. Dan ini sudah terbukti, meskipun dengan sains modern, ilmu pengetahuan modern. Kita pernah dengar nama Corner, antarisawan NASA Amerika, yang kerjanya itu terbang ke bulan. Dia beberapa kali mengamati, ada keanehan dalam setiap 10 akhir Ramadan. Apa keanehannya? Ada satu hari, pasti dia tiap tahun dia dapatkan dalam 10 hari Ramadan, malam Ramadan, ada satu malam yang tidak biasa, berbeda dengan malamnya lainnya. Kalau malam lainnya banyak meteor berjatuhan, pas malam itu tidak ada meteor satu pun jatuh, tetapi terang. Dan kita yakin bahwa itulah Lailatul Qadar karena malaikat turun ke bumi dengan cahayanya. Karena memang malaikat diciptakan dari cahaya. Karena melihat dalam Al-Quran tentang Lailatul Qadar, beliau masuk Islam. Hanya sayang, saya kecewa dengan Amerika. Kenapa? Karena memecat Corner, padahal dia dapatkan dari ilmu pengetahuan. Harusnya kebenaran dari ilmu pengetahuan harus bisa diterima oleh semua kalangan. Robert Sam pernah melakukan penelitian. Kan ada hadis Rasulullah yang menyebut begini, kalau benda yang kita miliki kena jilatan anjing, itu sebaiknya dicuci 7 kali, tetapi cucian yang pertama itu pakai tanah. Robert Sam ini penasaran kenapa harus pakai tanah. Akhirnya dia lakukan penelitian, Pak. Ada 2 benda yang sama-sama terjilat anjing, yang satu dia lakukan pencucian 7 kali tanpa tanah, hanya air dengan sabun deterjen, karena menurut dia sabun deterjen kan lebih canggih daripada tanah. Tapi yang kedua ini dia lakukan mengikuti aturan Rasulullah, pakai tanah dulu, kemudian 6 kalinya pakai sabun deterjen dan air. Dan keajaiban luar biasa, yang dicuci tanpa tanah diperiksa dengan alat tertentu penglihat kecil, mungkin semacam mikroskop ya, alat kaca pembesar, itu masih ditemukan banyak sekali bakteri. Dan yang satunya ini, yang kedua ini, setelah dia teliti, Masya Allah, tidak ada satupun bakteri yang dia lihat. Dan beliau langsung mendapatkan hidayah. Dia pergi ke Mesir, dia mencari orang yang pintar dan masuk Islam.
Banyak kasus-kasus yang luar biasa dari para ilmuwan. Ya, kalau untuk kita di samping Al-Quran tentu saja karena pedoman kita, maka A di sini adalah alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur, insya Allah hati kita menjadi tenang. Dan yang terakhir huruf T. T ini ya zimat, kita taat, kita berusaha taat dengan apa yang Nabi titipkan buat kita. Taraktu fikum amro ini, aku meninggalkan untuk kalian dua pusaka. Apabila kalian mengikuti kedua pusaka ini, ya kalian tidak akan tersesat selamanya. Fahuma kitabullah wa sunnatur rasulih, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menggugah kita semua, mencerahkan kita semua, tentunya untuk bagi khotib pribadi, agar kita semakin bisa mengendalikan diri dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.